Alhamdulillah sehat. Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Ayu selaku Kepala Sekolah di SD Malabayakari Cilacap ini. Saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh? Boleh, Bu Dwi. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai aja ya, Bu. Ya, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu kan adalah suatu situasi yang benar dan benar, atau suatu situasi yang dimana dua pilihan itu sama-sama benar. Jadi kedua pilihan itu sama-sama saling bertentangan walaupun keduanya itu adalah benar. Sedangkan itu tadi bujukan moral itu adalah salah satu situasi yang salah satunya benar dan salah satunya salah. Nah, untuk lebih penjelasan lebih lanjutnya, saya memang butuh pembelajaran lebih khususnya lagi. Tapi jika ada masalah dalam salah satunya, saya memerlukan memang tindakan langsung. Jadi kita untuk mengidentifikasi memang saya butuh pembelajaran. Tapi jika ada masalah yang harus segera dihadapi, insya Allah saya akan melakukan tindakan langsung. Kemudian yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya berkoordinasi dengan masyarakat atau orang lain. Contohnya kalau di lingkungan sekolah kan kita ada wali murid atau terbentuk dalam suatu komite, yaitu juga guru ada lagi tingkatannya itu pengawas dan biasanya kopil. Tapi karena sekolah yayasan, biasanya langsung saya berkoordinasi dengan yayasan juga. Jadi koordinasi dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kita identifikasi dulu itu masalah bertentangan atau tidak. Lalu yang kedua kita cari siapa yang terlibat dalam masalah itu. Yang ketiga kita mencari bukti-bukti atau fakta-fakta yang relevan. Setelah itu kita mampu berkomunikasi dengan pihak terkait dan membuat kesimpulan, lalu membuat keputusan dan penyelesaiannya. Setelah kita membuat keputusan, kita juga tidak langsung memvonis itu keputusan yang terbaik ya. Kita harus lebih merefleksikannya juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya lebih belajar kepada fakta-fakta yang relevan. Kita tidak mungkin memvonis suatu seseorang jika kita tidak tahu fakta-fakta yang relevan. Setelah kita mengetahui fakta-faktanya, kita lebih terjun ke dalam suatu penyelesaian melalui penyesalan. Jadi kita membuat bagaimana suatu masalah atau tindakan itu bisa membuat efek jera kepada yang terkait. Jadi berdasarkan fakta yang relevan. Kemudian yang kelima, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu tantangannya saya harus berhadapan dengan guru senior, apalagi saya sebagai kepala sekolah yang muda dan beliau adalah guru kelas. Jadi ada salah satu sikap canggung yang saya rasakan, apalagi jika saya menanyakan tentang pendapat. Sudah satu jelaskan pendapat itu tidak ada yang semuanya sama. Jadi itu ada yang bertentangan, apalagi dia harus menghadapi guru yang lebih senior. Terlebih lagi kita harus belajar menata apa yang kita sampaikan sehingga tidak menimbulkan tersinggung. Dari tantangannya dari intern ya, Bu. Dari intern dan bagaimana cara sikap saya bisa menjadi terbiasa. Kemudian yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu mempunyai menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sendiri? Sebelum penyelesaian saya belajar untuk memberikan bimbingan dulu. Seperti di sekolah, bimbingan terhadap etika itu penting. Saya berikan memang terhadap guru-guru kelas untuk diberikan kepada anak-anaknya, terutama ya dilakukan bimbingan setiap hari. Tapi untuk penyelesaiannya saya tidak memiliki jadwal. Jika masalah tersebut harus diselesaikan pada waktu itu juga, saya akan mengajarkan pada waktu itu juga. Tapi jika masalah itu perlu untuk berkoordinasi dengan masyarakat atau instansi terkait, saya membutuhkan waktu untuk berguru dengan orang-orang yang kompeten. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
saya lebih berkoordinasi dengan masyarakat karena kita kan hidup bersosial. Tidak mungkin kita mengambil keputusan tanpa bertanya atau berguru kepada orang-orang yang ada di lingkungan itu, entah itu membutuhkan fakta ataukah mencari siapa yang terlibat, tapi kita memang membutuhkan orang lain, musyawarah serta komunikasi yang lancar, baik dan berkesinambungan. Berarti yang membantu antara sekolah dengan lingkungan sekitar itu termasuk dari komite juga ya. Betul. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan di dunia ini? Kita memang seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita memang membutuhkan orang lain, terlebih dalam masyarakat yang penyelesaiannya itu tidak hanya dari faktor individu. Kita juga membutuhkan penyelesaian dari faktor masyarakat, dari individunya itu sendiri, bahkan dari lingkungan. Jadi bekerja sama itu memang sangat penting. Berarti intinya kerjasama Ibu dengan semua pihak yang terkait. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk saya dan di sekolah ini juga. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu. Saya permisi dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Pak Oman. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Sehat. Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Bapak selaku Ketua Komite dan Paguyuban Wali Murid SD Kemala Bayangkari Cilacap ini. Kebetulan saya minta waktunya sebentar, bisa? Bisa, monggo Ibu. Maaf Bapak, saya ada kegiatan untuk wawancara. Kira-kira bagaimana Bapak? Dipersilakan saja selagi kita masih bisa membantu. Insya Allah komite untuk sekolah untuk membantu semuanya yang kira-kira membutuhkan informasi. Terima kasih Bapak sebelumnya. Bisa kita mulai Bapak? Monggo. Dari pertanyaan yang pertama ya Bapak Siap. ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kasus-kasus yang seperti itu berarti kita harus bisa untuk memilah antara mana yang benar dan mana yang tidak. Seandainya nanti kalau bisa kasus yang kira-kira benar, kita bisa memanggil anak atau siswanya. Kalau ataupun kasus yang juga tidak benar, ya kita tetap memanggil si anak biar nanti tidak ada permasalahan di kemudian hari. Sama-sama benar atau Sama-sama benar dan sama-sama antara benar dan salah seperti itu. Untuk yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang ternyata sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus-kasus yang sekiranya sama-sama benar antara siswa, berarti kan kita harus memanggil atau seandainya sekolah memang bisa bisa menyelesaikan, itu lebih baik. Tapi ada tapinya, sekolah biasanya itu berkoordinasi atau bersama dengan wali murid. Jadi kasus yang seperti itu sama-sama benar karena semuanya kita sama-sama benar ya. Jadi kita harus memanggil wali murid bahwasanya permasalahannya seperti ini loh Pak Bu yang ada di sekolahan. Jadi kita untuk cari jalan tengahnya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa terselesaikan kasus yang seperti itu, kita memanggil si orang tua biar sama-sama enak, kita sama-sama tahu dulu permasalahannya dan kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Berarti koordinasi. Ya, yang jelas koordinasi dengan. Kemudian yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah yang seperti ini yang kita biasa lakukan itu, kita dari sekolah, dari komite sendiri itu ada jadwal. Maksudnya jadwal itu 1 bulan itu paling tidak kita membimbing anak. Dalam artian untuk bimbingan anak bahwasanya kita membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi biar nanti si anak itu bisa memahami bahwasanya kalau terjadi sesuatu kita bisa menyelesaikan
di lingkup sekolah terlebih dahulu seperti itu. Jadi diselesaikan di lingkup sekolah dulu. Di lingkup sekolah terlebih dahulu. Kemudian Dengan catatan kita bekerjasama dengan orang tua. Kemudian yang keempat Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Yang kita efektif untuk mengambil keputusan itu adalah yaitu tadi Bu, kaitannya dengan poin yang ketiga itu kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Seandainya kok sekolahan kerjasama dengan orang tua kok tidak membuahkan hasil, kita nantinya akan beranjak lagi ke ranah yang lebih berkompeten di bidang permasalahan yang seperti itu. Paling tidak kita minta kerjasama dengan yayasan karena sekolah ini sekolah milik yayasan. Berarti ada koordinasi antara sekolah, wali murid dan yayasan. Betul. Kemudian yang kelima Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Yang untuk tantangannya itu antara ya dan tidak. Contoh seperti ini. Kita pernah mendapatkan kasus di sekolah, dulu dapat kasus dan melaporkan ke saya karena saya sebagai ketua komite meminta pendapatnya karena ini dilema ini Bu. Jadi kasusnya gini, ada anak kelas tinggi atau kelas 6 itu yang memang itu sudah istimewa banget. Istimewanya anak itu sering membuat ulah temennya dan membuat gaduh di sekolah dan di kelas. Itu sudah berkali-kali sampai sekolah mengeluarkan surat peringatan itu yang ketiga kalinya tapi tidak dilakukan untuk siswa. Jadi langkah-langkah yang seperti itu kita antara ya dan tidak. Kenapa kalau saya bilang antara ya dan tidak? Anak mau kita keluarkan itu anak sudah kelas 6 padahal sebentar lagi mau ujian. Kalau tidak dikeluarkan si anak itu mengganggu teman-temannya. Jadi untuk kebijakan dari sekolah dan komite sendiri dan juga kita bekerja sama dengan wali murid yang lain, bagaimana solusinya? Bahwasanya anak ini tetap berlanjut dan tidak merugikan dan sekolah tidak kena imbasnya seperti itu. Jadi antara iya dan tidak kita harus membimbing si anak itu lebih ekstra lagi seperti itu. Kemudian yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal dalam menyelesaikan kasus? Kalau jadwal dalam menyelesaikan kasus itu tadi, itu di poin keempat juga ada Bu. Karena apa? Setiap 1 bulan sekali itu kita ada bimbingan bagi para siswa, khususnya untuk guru dan komite sendiri. Jadi antara guru dan komite itu kerjasama untuk ada bimbingan dari komite. Dan tidak lepas dari itu, seandainya kita ada permasalahan yang lebih urgent lagi, kita langsung melakukan tindakan. Seandainya kok tindakan itu tidak membuahkan hasil, kita akan meminta bantuan kepada yayasan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan? Kalau untuk mempermudah dan untuk membantu itu kita sebetulnya sudah bekerjasama dengan pihak yang terkait, apalagi dengan guru-guru salah satunya dan pihak terkait. Karena ini sekolah punya yayasan, kita bisa meminta bantuan kerjasama dengan yayasan apabila permasalahan yang kita hadapi itu tidak membuahkan hasil. Jadi kita minta bantuan untuk bagaimana caranya kalau untuk permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, tidak merugikan salah satu pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran yang seperti ini, berarti pembelajaran yang harus kita tempuh, kita harus secara kontinu kita bisa membimbing anak secara berkelanjutan. Jadi
nanti tidak ada terjadi kasus-kasus yang seperti sekarang yang sedang marak, apalagi yang sekarang itu kan banyak kenakalan remaja ya, apalagi khususnya kelas 6 itu sudah beranjak gede dan nakalnya itu bervariasi. Jadi untuk kenakalan-kenakalan seperti itu, sekolah wajib kerjasama dengan komite untuk membimbing para siswa agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi khususnya untuk orang tua itu sendiri. Sudah Bapak, terima kasih atas wawancaranya hari ini, terima kasih atas waktunya, semoga nanti bermanfaat untuk saya dan di sekolah ini. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih bisa memberikan semua informasi kepada penjenengan, bahwasanya mungkin nanti bisa untuk bermanfaat di kemudian ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum.